أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Faslun fi akhlaqi muallimil Qur'ani. Nah, jawab Bang Fadil belajar kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi akhlaqi muallimil Qur'ani. Wa yanbaghi lil muallimi an yatakhallaqa bil mahasini allati warada asy-syar'u biha wal khilalil hamidati wasyiyamil mardiyati allati arsyada ilaiha min az-zahadati fid dunya wat taqalluli minha wa 'adamal taqalluli minha wa 'adamil mubalati biha wa bi ahliha was-sakha'i wal judi wa makarimil akhlaqi wa talaqatil wajhi min ghairi khurujin ilaiha ila hadbil khala'ati wal hilmi was sabri wat tanazzuhi an dani'il iktisabi wa mulazamatil wara'i wal khushu'i was sakinati wal waqari wat tawadhu'i wal khudu'i wajtinabid dhahiki wal iktari minal mazhi wa mulazamatil wadha'ifi syar'iyyati katanawwufi bi izalatil awsakhi wasyu'uri allati warada syar'u bi izalatiha ka qussi syaribi wa taqlimil awfari wa tasrihil lihyati wa izalatir rawa'ihil karihati wal malabisil makruhati wal yahdhar kullal hadari minal hasadi wal riya'i wal ujbi wa ihtiqari ghairihi wa in kana dunahu wa yanbaghi an yasta'mila al ahaditha al waridata fi tasbihi wat tahlili wa nahwihima minal adhkari wad da'awati wa an yuraqiballaha ta'ala fi sirrihi wa alaniyatihi wa yuhafidhu ala dhalika wa an yakuna ta'wiluhu fi jami'i umurihi ala Allah ta'ala. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini itu fasal fi akhlaqi muallimil Qur'ani, pada menjelaskan akhlak guru pengajar Al-Quran, guru Al-Quran. Ya, akhlak buat pengajar Al-Quran dan berlaku juga buat semua guru. Tapi karena ini kajiannya tentang akhlak para penghafal Al-Quran,
Maka di sini adalah akhlak buat guru Al-Quran. Kalian waktunya akan mudah-mudahan bisa mengajarkan, menyebarkan banyak ilmu Al-Quran. Amin. Karena itu buat investasi amal kita. Jadi pada saat nanti murid kita baca Al-Quran, kita kebahagiaan tuh pahalanya, ngalir terus. Dia akan berantai terus sampai ke guru-guru kita. Wa yanbaghi lil muallimi an yatakhallaqa bil mahasinil lati warada syar'u biha. Jadi pesan Mbah Mufid itu kalau baca kitab tajwidnya dipakai, paling enggak di aslinya ya. Wa yanbaghi, dan seyogianya, lil muallimi, bagi seorang guru, yakni guru Al-Quran, dan berlaku juga buat semua guru, apa yang seharusnya ayyatakhallaqa, bahwa berakhlak siapa guru. Itu kan fi'il ya, maka fa'ilnya muallim. Bil mahasini, dengan bagus-bagusnya akhlaknya. Jadi berakhlak dengan bagus. Allati warada syar'u biha, yang telah datang apa asyar'u, syariat. Itu kalau misalnya apa berarti di atas asyar'u taruh fa, huruf fa, tapi nggak ada alifnya karena dia ghairu akil, nggak berakal. Kalau fa'ilnya berakal, fa alif. Kalau nggak berakal, fa doang, tulis di atasnya. Berarti itu waroda kan fi'il, setiap fi'il kudu ada fa'il. Fa'ilnya mana? Asyar'u. Kan setiap fa'il kudu rofa, ya. Alamat rofanya adalah doma. Karena apa? Mufrad. Nah itu belajar nahwu begitu lah, ya. Jadi dihafalin kemudian dipraktekin. Allati warada asyar'u biha, yang telah datang apa syariat biha, dengan bagus-bagusnya akhlaknya. Wal khilali alhamidati, wal khilali, dan kelakuan perbuatan alhamidati, yang terpuji. Jadi kalau jadi guru Al-Quran, dia harus, atau semua guru apa saja, dia kudu mencontohkan akhlak yang baik, karena akan dicontoh. Guru itu mewarnai. Jadi kayak gelas yang kosong, tergantung siapa yang ngisiin. Kalau yang ngisiin airnya jernih, akhlaknya cakep, nanti pasti muridnya akhlaknya cakep. Kalau gurunya selain orang Al-Quran tapi juga pujangga kayak Musa, ntar anak muridnya juga Al-Quran juga tapi demen nama, tapi nggak patah hati, udah senang hati, presiden senang hati. Wasyiyami al-mardiyati, dan perbuatan al-mardiyah yang bagus, yang terpuji juga. Allati arsyada ilaiha, yang telah menunjukkan apa asyar'i, kembalinya ke atas tuh, ilaiha, kepada perbuatan yang mardiyah. Ini kebetulan ada Istana Al-Quran 8 Rawdatul Mardiyah, sudah hadir. Minaz zahadati, bayannya dari zuhud, minaz zahadati fid dunya, dari sifat zuhud pada dunia. Jadi kalau orang Al-Quran, dia nggak boleh gila dunia. Guru Al-Quran nggak boleh gila dunia. Dunia tergila-gila sama orang Al-Quran nggak ada masalah. Ingatin ya, kita gila sama dunia nggak boleh, tapi dunia yang akan tergila-gila dengan. Kalau di zaman Nabi tuh ada seorang sahabat yang berkali-kali gagal pengen jadi orang miskin, Abdurrahman bin Auf. Nggak itu tuh. Sampai dia bilang, seandainya ku angkat sebuah bongkahan batu, maka ku temukan di bawahnya ada emas, ada perak. Saking dia ingin menceritakan betapa Allah berikan karunia kepada dia.
Lagi nggak usah cinta sama dunia, jadi bisa lupa kita sama urusan akhirat. Tapi kalau dunia yang cinta, akhirat yang cinta, bahkan kan disampaikan oleh Nabi, surga itu rindu kepada orang Al-Quran. Jadi ente, kita semua, siapapun orangnya, dirindukan sama Al-Quran, bukannya sama Dilan. Ya, Al-Quran. Minaz zahadati fid dunia, zuhud dia. Jadi dunia itu nggak ada di hati ya, zuhud. Bukan berarti dia nggak kaya, kaya cuman dunianya nggak ada di hati, adanya di tangan. Kayak Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq hartanya cuma sampai di tangan, nggak sampai di hati. Apalagi sampai kepikiran, wah bahaya tuh. Ya. Jadi dunia itu ada cuma sampai di tangan. Kalau kita udah percaya dengan kebenaran Al-Quran, mah hidup tenang. Karena apa? Karena Allah yang maha mengatur segalanya. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru lah. Allah yang memberikan keberlimpahan rizki kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan Allah juga yang menyempitkannya. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Jadi kalau udah bersama Al-Quran, bersama kekayaan, Bang. Jadi jangan pernah lari dari Al-Quran. Tadi itu yang datang, itu beliau dari pesantren Jombang. Dari silaturahim, beliau pengen bikin Jamiah Hufaz di Jakarta Timur. Dia bilang, beliau minta Abi jadi pembina. Abi siap, senang aja. Cuman kalau buat kegiatannya Abi nggak punya waktu. Makanya akhirnya beliau minta nanti bolehlah santri nanti yang ditunjuk buat aktif di Jamiah Hufaz. Ya insya Allah mudah-mudahan ini ikhtiar untuk kita terus bersama Al-Quran. Wattaqalluli minha, dan dia sedikit dari dunia, artinya tidak serakah. Yang ada ya diterima, dinikmati buat urusan dunia dan akhirat. Taqallul wa adamin mubarati biha wa bi ahliha, dan tiada peduli biha dengan dunia, wa bi ahliha, dan dengan ahli dunia, penduduk dunia. Artinya dia enggak peduliin dengan dunia, enggak sampai ngotot. Kenapa? Karena memang dia sudah disibukkan dengan Al-Qur'annya dan penduduk dunianya. Makanya salah betul, ingetin kalian nanti jadi orang-orang yang harus istiqomah bersama Al-Quran. Jangan gila jabatan, dekat sama pejabat, nggak ada kebahagiaan bila dibandingkan dengan dekat dengan yang menciptakan pejabat. Ya kalau lu bersama Al-Quran, bersama Allah ya. Downgrade, udah dekat sama pencipta pejabat, pengen dekat sama pejabat, kan downgrade namanya. Kalau mereka dekat sama kita, datang ke pesantren nggak apa-apa, tapi kalau kita ngetok pintunya, jangan, mendingan ngetuk pintu Allah, dalam tanda kutip pintu Allah. Nggak ribet, nggak dikecilin, nggak dientengin, nggak diomongin, ya kalau datang kepada Allah. Wasakho wal jud, orang Al-Quran tuh harus dia sakho, dermawan, wal jud juga dermawan. Apa bedanya? Catat. Kalau sakho, dia punya duit 100.000, dia bagi orang 30.000. Tapi kalau jud, dia punya duit 100.000, dia buat bagi orang buat sedekah 70.000, buat dia 30.000. Berarti kesimpulannya kalau orang sakho, dia memberikan hartanya di jalan Allah lebih sedikit daripada harta yang dia punya. Sakho. Jadi kalau dia punya duit, ya gambarannya kalau 100.000, 30.000 dia sedekahin, 70.000 dia simpan. Tapi kalau jud, dia punya 100.000,
70.000-nya disedekahin, 30.000-nya buat dia. Sujud. Ada lagi di atasnya ithar. Nah, ithar itu penduduk apa namanya, Madinah. Surah apa itu? Walau kana bihim khassasah. Berapa bang? Kalau megang mic tanggung jawab. Kalau kamar hama kan nama biasa itu. Oh iya, kesyahran Surah itu. Wa yu'thiruna anfusahum. Nah itu orang yang diceritain di Al-Quran tuh, dia bahkan rela habis buat dia, tapi buat nolong orang, buat sedekah. Nah, itu habis buat dia, tapi buat nolong orang, buat sedekah. Nah, itu orang yang sudah sampai pada itsar. Surah apa Kak Gesna? Coba biar kalian tahu, ada sakho, ada jud, ada isa, ada itsar. Itsar ini yang surat Al-Hasyr ya. Coba baca. Al-Hasyr berapa? 28 ya? 28. Oh, Al-Hasyr. ke-6. Ayat 9. Baca. Ada terjemahnya gitu? Gak Ada yang ada terjemahnya. Baca yang enak. Jiharkah. Ya udah baca dulu, ntar dia nyari terjemahnya. Mikrofonnya udah. Yang enak, jiharkah. Ya, nanti ini dinilai sama Bang Fahri. Kalau bukan jiharkah, ulang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Artinya dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri. Terus Meskipun mereka juga memerlukan, dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. coba lihat, dipuji mereka oleh Allah, orang Ansor. Walaupun mereka punya kepentingan, kebutuhan, tapi kalau buat saudaranya Muhajirin, beliau berikan, diceritain oleh Allah. Mereka itu orang yang cinta betul dengan saudaranya. Nah, walaupun mereka membutuhkan, Allah yang bercerita, dipuji langsung. Makanya kalau ada orang yang sudah wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Ingetin nih, catat tuh di Al-Quran, di kitabnya surat Al-Hasyr ayat 9. Siapa orang yang sudah dicabut sifat kikirnya dari dirinya, Allah memberitahukan bahwa mereka itulah orang-orang yang beruntung. Apa yang bisa disimpulkan?
Berarti sifat bakhil, sifat hemat, kemudian memikirkan diri sendiri, nggak bakal jadi beruntung, nggak bakal. Hemat pangkal kaya nggak ada ceritanya, itu mah hemat pangkal masuk neraka. Lah, kalau konsep Al-Quran, wa may yuqashuhan nafsi faulaika humul muflihun. Paling enggak 3 ini ambil. Kalau belum bisa sampai ithar, sakho dulu dah. Ya. Kalau udah bisa naik ke al-jud. Kemudian baru kalau bisa lagi ithar. Makanya latihannya ke orang tua. Kalau orang tuanya dia tidak berani untuk memberikan sakho saja, apalagi ke orang lain, nggak bakal tuh orang bakalan nyenengin temen-temennya, nggak bakal. Orang tuanya aja yang berjasa dia nggak senengin. Jadi kalau kalian nanti ada rasa berat memberi kepada kedua orang tua, kudu bersedih dan kudu menjadi orang yang ekstra mengeluarkan penyakit hati bakhil itu. Tanda itu buat ukurannya. Jadi kalau ngasih orang tua kita senang, nggak kepikiran, nggak sayangan, itu latihannya bahwa hati engkau terbebas dari sifat kikir. Makanya kalau ada anak yang tidak pernah memberikan kepada kedua orang tua, makanya kan Nabi suka ngajarin tuh, kalau dapat hadiah bagi, ya Bang Fanan dapat habis ngajiin proyek tanah munjung, proyek ngaji kuburan, tanahnya kan munjung. Ayo kuburan, dapat bagi orang tua. Jangan dikira nanti Allah tidak ganti, diganti. Nggak ada istilahnya susah kalau menjalani apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi orang dermawan semuanya. Abe bangga kalau pada santri-santrinya punya jiwa kedermawanan, karena mereka kata Al-Quran pasti bakalan jadi orang sukses dunia akhirat. Itu jangan kebangetan berhitung, apalagi buat orang tua. Orang tua aja gak pernah berhitung mau kita. Iya, sekarang kalian masih belajar, masih ngerasain bagaimana orang tua tidak pernah berpikir panjang selagi untuk kebutuhan anaknya dibela-belain. Ya mari, makanya cita-cita biar jadi orang besar, jadi orang yang dimuliakan oleh Allah dunia akhirat, berkah, biar bisa bikinin rumah buat ibunya, bikinin rumah buat bapaknya, berangkatin haji, berangkatin umroh. Tapi niat begini ini nggak banyak anak pada berani. Niat belum beral. Ya, Mahabibi punya niat begitu nggak? Apa niat kamu yang terbaik di dunia ini buat, kalau buat di akhirat kan mahkota ya. Kalau buat di dunia, apa yang ingin kamu persembahkan buat kedua orang tua? Coba kasih mikrofon itu. Ini biar kita awas nyangkut. Apa niat kamu? Dalam keinginan kamu gitu, dalam apa yang ingin kamu berikan buat orang tua kamu di dunia ini? Bisa berangkatin haji dan umroh. Bisa berangkatin haji dan umroh terus. Udah segitu doang, haji cuma 60 juta, umroh 35 juta, nggak sampai 100 juta. Segitu doang. Hah? Bang, Aditya. Coba apa yang ingin kamu berikan? Ya harus punya cita-cita orang, biar punya semangat. Kalau nggak punya cita-cita nggak punya semangat. At-tayru yatiru bi janahihi wal insanu yatiru bi himmatihi. Kalau burung terbang dengan kedua sayapnya, manusia terbang dengan cita-citanya. Apa itu? Jadi mau baru bikin sekarang. Kenal nggak sama bapaknya? Kebayang mukanya? Emaknya kebayang? Kalau lupa lagi. Kalau nggak terap dikasih fotonya. Jawab apa? Itu di dekat itu. Kamu tahu fungsinya? Nah, nggak cinta dunia, dia sampai fungsi mic aja nggak tahu. Lagi.
Pengen ngeberangkatin haji dan umroh sama Standar banget ya, standar. terus pengen selalu ngasih yang terbaik. Apa realnya? Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ngertiin, ini dari Allah. Jangan pelit. Saya pengen umrohin, saya mau beli emas 2 kilo, saya mau bikin rumah. Kenapa nggak cepet ngomong kayak begitu? Berarti memang belum terlatih niatnya. Kalau udah terlatih, udah lama dipikirin tuh niat, wah ngalir dia. Saya mau umrohin deh, saya mau hajiin, tiap tahun umroh 10 kali. Wah, artinya berarti udah memang tersimpan. Pokoknya tangan kanannya 15 kilo, tangan kirinya 15 kilo. Terserah ntar mau anak tuh punya jemaah. Dia sampai bangunan rumah, bapak ibunya udah meninggal, anak yatim semua pahalanya buat orang tuanya. Kita perlu itu. Jadi punya cita-cita itu. Kalau engkau punya cita-cita membahagiakan orang tua, pasti engkau dalam keadaan bahagia. Mari kita main logika. Bila setiap bulan Bang Doyib bisa ngasih orang tuanya, atau yang ada di sini bisa ngasih orang tuanya setiap bulan 30 juta, satu hari 1 juta, berarti duit anak Bang Doyib banyak apa enggak? Banyak, karena tiap hari yang dikasih aja 30 juta, masa iya dia nggak punya buat dia? Tapi kalau anak yang dia tidak punya orientasi cerdas, dia akan berpikir bahwa yang penting buat saya cukup dulu, orang tua mah nggak ngarep. Iya aja, ini pas-pasan. Ingatin yang mana? Ya, nggak punya mana, dia harus punya tekad yang kuat untuk membahagiakan perhatiannya di orang tua dua. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Jadi bedanya as-sakha, al-jud dan al-ithar. Kalau as-sakha dia yang disimpan masih lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Gitu bahasa gampangnya. Kalau al-jud yang disimpan lebih sedikit daripada yang dikeluarkan, disedekahkan. Kalau ithar disedekahin semuanya. Yang penting saudaranya kebutuhannya bisa terpenuhi. Wah, ini makanya dipuji langsung sama Allah dalam Al-Quran, karena memang susah jadi orang kayak begini, susah. Insya Allah mudah-mudahan bisa semuanya ya. Di sana Al-Quran 6 Parung udah nongol belum ya? Makasih yang udah bergabung semuanya, makasih. Mudah-mudahan diberikan keberkahan berlimpah ya. Wa makarimil akhlaqi, dan mulianya akhlak, kemuliaan akhlak. Jadi kudu punya, kalau guru kemuliaan akhlak. Wa qalaqatil wajhi, kalau jadi guru, orang guru Al-Quran, berserinya wajah. Jangan cemberut, keluar rumah cemberut, masuk rumah cemberut. Jangan. Min ghairi khurujin ila haddil khala'ati, dari selain keluar kepada batasan yang berlebihan. Jadi ya jangan, itu yang Habib kemarin bilang, yang ngir-ngir kagak ada sebab gitu, yang ngir-ngir kagak ada sebab bermasalah berarti itu. Wal hilmi, dan hilmi penyantun, wassobri, dan sabar. Dia sabar, kalau jadi guru sabar ya, macam ada yang tidur, ya udah tidur, yang penting sholat dulu, habis sholat tidur. Sabar kalau jadi guru. Kalau nggak sabar ntar darah tinggi stroke. Ya, jadi perlu sabar. Macam-macam ya. Kita nggak tahu, jangan-jangan ciri-ciri wali semuanya nih. Wa tanazzuhi an dani'il iktisabi, dan dia bersih dari rendahnya iktisab, usaha ya, perbuatan. Wa mulazamatil wara'i wal khusyu', dan melazimkan dia wara',
dan khusyuk. Kalau warok itu sama dia yang pada perihal yang syubhat dan enggak, kalau nggak jelas halalnya dia nggak mau. Kata Imam Nawawi. Wasakinati wal waqari, dan guru itu kudu tenang, wal waqar, dan wibawa. Jangan culun. Guru culun, harus ada wibawanya. Kalau culun ya membari, ada waktunya bercanda, ada waktunya wibawa. Wasakinah wal waqar, wat tawadhu'i wal khudu', dan tawadhu dan khudu', tunduk ya. Wajtinabid dhahiki, nah nih kak siapa namanya Gesna kalau jadi guru. Wajtinabid dhahiki, menjauhi dari tertawa ya, kebanyakan maksudnya tawa mulu sampai lupa ngaji gitu. Wal iksari minal mazhi, banyak, dan dari memperbanyak dari senda gurau, dia menjauhi dari memperbanyak senda gurau, bercanda. Wa mulazamatil wadha'ifi syar'iyyah, dan mulazamah, sering dia untuk melakukan tugas-tugas syariat, amalan-amalan syariat. Katanzifi biizalatil awsakhi, seperti membersihkan dengan menghilangkan kotoran. Jadi kalau guru orang Al-Quran dia kudu bersih, jangan ditulis-tulis di tangannya. Tulis siapa tuh kemarin yang di Ramadan tangannya tulis virus. Ya dicara-cara kudu bersih ya gak? Wasyumuri, dan rambut allati warada syar'u biizalatiha, yang telah datang apa syariat biizalatiha, untuk menghilangkannya, membersihkannya. Kakossi syaribi, seperti mencukur, memotong kumis syarib. Syarib itu kumis, ini habis lupa nyukur nih, harusnya dicukur. Kalau jenggot dia memang dipelihara sunnah buat menyelisihi dari orang Yahudi. Orang Yahudi jenggotnya panjang, kumisnya panjang, dia bakal sampai nyatu. Nah, kita harus berbeda dengan orang yang durhaka sama Allah. Makanya sunnah mencukur kumis, lagi di hari Jumat atau hari Kamis, hari Jumat ya. Wa taqlimil azfari, dan memotong kuku. Nah, yang kukunya panjang ditekuk tangannya Bang Fadil ya, potong, nggak boleh. Al-Quran ini, aturan ini ya. Fahri pendek semuanya. Siapa cewek yang kukunya panjang? Potong kukunya ya, jangan jarinya, kukunya. Kan jari lagi. Kukunya potong. Ini udah baca kitabnya guru Jamali. Ya, baik. Panjang kuku ya. Pendek. Yang panjang siapa yang panjang? tapi atau sunnah ya, ngikutin apa yang diajarkan Nabi dan pahala. Kalau ngikutin Nabi insya Allah berkah. Wa taqlimil azfar, ini kagak disisain kelingking buat ngupil. Jangan ya, pusing ya santri. Itu tempat setan tuh, tempat setan. Yang bahayanya lagi kalau ada kotoran ganggu sholatnya, jadi bawa-bawa najis. Bawa-bawa najis, dibersihin terus aja juga nggak bagus. Ada tuh yang sampai kukunya panjang berlipat itu. Ada kan itu yang itu. Wa tasrihil lihyati, dan ngerapiin jenggot. Nah, dirapiin. Makanya Allah yarham Abu Yasir bin Amsi itu suka ngerapiin jenggotnya.
Habib Umar tuh suka ngerapi, emang begitu, nggak ada jenggot tapi dirapi. Nah. Wa tasrihil lihyah. Ini kagak, jenggot dicukur, kumis dipelihara. Aduh, jangan. Terbalik. Ini ngeledek Nabi banget nih, nantangin Nabi gitu. Orang Nabi suruhnya kumis yang dicukur, jenggot pelihara, dia balik. Jangan kalau perkara-perkara kecil ente nggak bisa nyenengin Nabi, apalagi perkara besar. Itu kan kayak pakai cincin di jari kelingking. Karena emang Nabi suka itu. Ngono pingin ngomong nggak? Ini ngomong lu. Wah keren. Ini baru ini. Kelingking kanan, kiri. Ngikutin Nabi, niatnya ngikutin Nabi. Termasuk kalau kencing jongkok. Kecuali lu mau lahiran itu kudu berdiri katanya. Biar ngancarin. Kalau anak laki kan kagak ngelahirin. Jongkok. Tahu cara kencing jongkok? Udah tahu belum caranya, Pari? Gimana coba, Pari? Coba patahin ya. Coba. Kaki kirinya nahan pantatnya. Emang fikih begitu. Cuman berjauhan begini. Emang fikih kudu begitu. Nah, ini begini. Ya, kaki ini nahan. Itu tiris kalau kencing begitu. Kalau kencing nggak jongkok, kagak tiris. Tergiliran ruku, netes. Iya, emang kalau ngaji fikih begitu, kudu jelas. Jongkok, ini kagak. Biri ngobrol lagi. Kacau banget. Jangan ya. Wa izalatir rawaihil karihati, dan menghilangkan bau-bau yang enggak sedap gitu, karihah enggak enak, dibenci. Jadi pakai deodoran lah. Yang ketek baunya. Dia lewat langsung, wah ada yang lewat oke deodoran. Kalau enggak itu pakai bedak herosin aja sekalian. Sapi pakai itu. Dulu zaman Abi itu ada namanya MBK gitu. Bubuk MBK gitu. Kalau sekarang udah ada deodoran. Apa namanya? Mereknya apa? Deodoran Rexona. Jadi lebih percaya diri gitu. Ini kalau orang Al-Quran kudu begitu. Jangan baunya apek. Minyak wangi gitu. Wal malabisil makruhati, dan pakaian-pakaian yang dibenci. Kayaknya kalau imam nyatin, kalau imam jatah tugas imam pakai baju putih lah. Kalau lagi makmum sih bebas, cuman kalau bisa, karena putih warna kesukaan Allah. Wal yahdhar kullal hadari minal hasadi mani, dan waspadalah tiap-tiap kewaspadaan, artinya waspada banget. Kalau orang Al-Quran itu harus mewaspadai dari apa? Minal hasadi, dari dengki. Dengki itu. Jadi kalau orang punya penyakit dengki, pasti hidupnya nggak pernah istirahat siang dan malam. Tidurnya juga nggak pernah istirahat. Apa tuh dengki? Menginginkan sesuatu yang ada pada saudaranya dan mengharapkan saudaranya susah. Dengki. Kalau gitu beda. Kalau gitu buat orang beriman. Misalnya Bang Fanan gitu, habis beli BMW di pondok, mobil-mobilan berarti ya. Beli BMW itu, ya contohnya enak-enak aja, mobil BMW atau mobil yang keren lah. Pengennya punya mobil apa mana? Hah? BMW, mas, nyupir belum bisa. Tapi nggak jadi kebanggaan, bisa nyupir yang enak disupirin.
Kiai Haji Fanan. Namanya sih Fanan Subroto ya. Fanan apa? Zainuddin Fanani. Hati-hati, nggak boleh punya dengki. Kalau gitu boleh. Misalnya Fanan punya mobil itu, ya Allah saya pengen punya mobil juga kayak Fanan. Minta Allah kalau gitu, boleh. Tapi kalau hasad, dia biar dikasih apa namanya Alphard, dikasih mobil 2, nih BMW ini 2 nih. Enggak, aneh maunya yang punya Fanan. Biar Fanan kagak punya mobil, itu namanya hasad. Jadi dia bukan cuma pengen memiliki yang dimiliki oleh saudaranya, tapi dia pengen juga saudaranya sengsara. No, yes. Itu hasad. Waria dan ria, wal ujub, apa namanya ujub? Artinya ujub, membanggakan diri, ngaca nih. Aduh, alis saya bagus banget ya. Nah itu namanya ujub. Aduh, bacaan kita bagus banget, di hati ngomong nggak boleh juga. Ujub namanya. Bedanya sama takabur, kalau takabur ditunjukkan. Kalau ujub disimpan di dalam hatinya, pinteran gua nih, di dalam hati. Tapi nggak diomongin. Tapi kalau takabur diomongin, ditunjukin, itu takabur namanya. Apalagi itu lebih nggak boleh lagi. Wahdiqari ghairihi wa in kana dunahu, dan merendahkan selain dia, kendati pun wa in kana, kendati pun ada siapa selain dia itu dunahu, emang di bawah dia. Nggak boleh, biar kata emang bener dia lebih blow on misalnya gitu. Kita nggak boleh ngerendahin, jangan. Kita nggak tahu kalau kemudian dia punya amalan yang jauh di atas kita ya. Jangan ya. Wayam bagi ayyastamila, dan seyogianya apa ayyastamila, bahwa dia menggunakan al-ahadits al-waridah, hadis-hadis yang datang fit tasbih wa tahlil, pada perkara tasbih dan tahlil, wa nahwihima, dan yang seperti keduanya, minal azkari wa da'awat, dari zikir-zikir dan doa-doa. Enggak, beliau ini punya al-azkar an-nawawi. Biar ada tuh kitabnya azkar an-nawawi. Jadi zikir-zikir, bacaan-bacaan. Wa an yuraqiballaha ta'ala fi sirrihi wa alaniyatihi, dan bahwa takut siapa seorang guru Al-Quran, guru maupun juga murid di sini, dan siapapun orangnya, dia bahwa dia takut kepada Allah Ta'ala fi sirrihi wa alaniyatihi, pada sembunyinya dia atau terang-terangannya ia. Kayak kemarin tuh bulan Ramadan puasa, kan semuanya pada takut tuh sama Allah. Ya tahu gitu. Biar kata sendirian di kamar nggak berani minum air di siang hari bulan Ramadan. Sayangnya cuma di bulan Ramadan rasa itu. Wa yuhafidhu ala dzalika, dan memelihara rasa takut itu. Jadi dia terus istiqomah. Di mana aja. Mau ada di rumahnya, mau ada di luar rumahnya, mau ada di kampungnya, mau di luar kampungnya, tetap dia akan menjadi orang yang takut kepada Allah. Ya, buat yang bergabung semuanya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa an yakuna ta'wiluhu fi jami'i umuri 'ala Allah Ta'ala. Nah, ini penting banget. Garis bawain. Dan bahwa ada apa? Ta'wiluhu, meminta pertolongannya dia kepada Allah, meminta pertolongan fi jami'i umuri, pada semua urusannya dia, Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Lah malu kalau orang Al-Quran tahu Allah wa rabbukal ghani, wallahu ghaniyun halim, udah dihafal, dibaca, malah mintanya sama manusia. Kan ente hafal bahwa Allah memberitahukan dia maha kaya, Raufur Rahim, maha sayang, menyayangi, maha dermawan,
Nah, itu yang buat ituan tuh Kak. Coba bayangin, ini jadi motivasi AB banget gitu. Apapun masalah kita, apapun dosa kita, kalau kita masih minta kepada Allah, Allah nggak bakal kecewain. Contoh ketika Fir'aun, coba baca, yang dia minta kepada Nabi Musa, qul ulana rabbak, rabbaka bima ahida indak. Nah, itu surah apa tuh? Ya Musa ulana rabbak bima ahida indak. 29. La in kasyafta 'anna rijza lanu. Ya Musa ulana rabbak bima ahida indak. 29. La in kasyafta 'anna rijza lanu. Ingat aja selingan. Tapi Quran ini orangnya mau udah bakat nih. Cuman harus dibimbing ya supaya enggak tersesat. Jadi kayak apa namanya, Panji Gumilang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masih bisa dibaca Al-Quran. Habis ini satu lagu tentang ya itu. Bismillahirrahmanirrahim. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Adanya apa nih Bang Fahri? Ijaz, bukan nanda orang yang punya duit. Ini sedih baca ijaz ya. Ijaz ya. Oke. Terjemahnya coba. Dan ketika mereka ditimpa azab, Bener nggak ijaz ini? Wah, lu sih, bener ijaz. Wah, lu nggak tanya dia, lu kagak tahu. Ya, nanti. dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, Itu kan Fir'aun kan di atasnya kan? iya, Fir'aun dan kelompoknya, pengikutnya. mereka pun berkata, wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Nah, tapi nyatanya ayat lanjutannya, falamma. Tetapi setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkar janji. Maka kami hukum sebagian di antara mereka, lalu kami tenggelamkan mereka di laut karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami Ya, itu dan melalaikan ayat-ayat kami. ini ayat motivasi banget loh. Ini Fir'aun dosanya nggak ketulungan, ngaku Tuhan. Tapi Allah yang ceritain dalam Al-Quran, dia malu minta langsung sama Allah. Mintanya lewat Nabi Musa. Dan apa yang terjadi buat Fir'aun yang udah kelewat banyak dosanya dalam kesusahan, Allah yang menghukum, yang azabnya diazab itu kan. Di atas itu apa namanya, ada belalang, ada katak darah gitu. Tapi kemudian masih diturutin, dikabulin. Artinya Allah punya sifat Maha Rahman, Maha Rahim. Kalau Fir'aun aja diturutin masih dosanya
lewat gede ngaku Tuhan. Apalagi kita santri Al-Quran, apalagi kita yang masih sholat ya. Biar kuat ya, nanti kalian menghadapi kehidupan optimis terus. Ingat, kalian adalah orang Al-Quran. Mau orang bilang bagaimanapun, kata Al-Quran begini. Kita harus menjadi orang yang istiqomah. Ya, baca lagi. Nursi, baca Nursi. Kasih mic juga Nursi. Lanjutannya, faslun fi ihsanil muallimi li talibil qur'ani. Boleh kameranya kasih ke dia, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ihsanil muallimi talibil qur'ani. Li talibil, harus jelas Bang, harus pasti, karena wanita suka dengan sesuatu yang jelas, nggak boleh samar-samar. Fi ihsan. Terus segitu aja ketawa biasa. Lu biasa berdua beramah. Faslun fi ihsanil muallimi li talibil qur'ani. وينبغي له أن يرفق بمن يقرأ عليه ويرحب به. Kamu sekolah, kalau ada koma adanya turunin, berarti suruh berhenti, wakaf, turunin. Ada seninya baca juga, bukan gitar doang ya. ويرحب به. Nah gitu. ويحسن إليه بحسب حالهما. فقد روينا عن أبي هارون العبدي قال كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. ورضينا نحو في مسند الدارمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه. Nah, faslun, bermula ini itu fasal fi ihsanil muallimi li talibil Qur'an, pada perbuatan baiknya guru, menjelaskan pada perbuatan baiknya seorang guru kepada murid Al-Quran. Jadi tentang bagaimana guru harus berbuat baik kepada murid Al-Quran. Wa yanbaghi lahu, dan seyogianya, lahu bagi seorang muallim, seorang guru, ayyar fuqa, bahwa dia berlaku lembut, biman yaqra'u alaihi, terhadap orang yang membaca Al-Quran atasnya, jadi pada muridnya. Dia harus lembut, harus sayang. Makanya satu waktu Abi ketemu dengan seorang murid pertama dari Bahya Fit Masud pada saat merintis Sunan Pandenaran. Jadi Abi tanya, gimana pengalaman antum Kang dulu di awal-awal mendampingi Bapak? Itu beliau belum menjawab, tapi langsung nangis, suka dengar nangis. Wah, Abi bingung. Jadi begitu dia mau jawab, dia nangis tuh. Begitu ditanya bagaimana pengalaman antum dulu waktu sama Bapak, waktu di awal-awal, nangis. Beliau cerita kemudian, Bapak itu gimana kita nggak mau nangis. Saya Ustadz, waktu itu santrinya baru 4 atau 6.
Itu kalau makan nasi bareng itu ditanding-tandingin. Zaman itu kan zaman susah, belum ada listrik, ditandingi, dibagiin sama. Jadi kata beliau, begitu beliau punya sayang sama muridnya, makan bareng dari awal. Dan itu yang akhirnya mewarnai kita sebagai murid-muridnya. Bahkan ada seorang senior itu cerita, di bulan Ramadan kita disuruh ke pesantren, di Tegalrejo atau apa gitu, pesantren sana. Itu disuruh disiapin beras, disiapin duitnya, suruh buat selama dia pesantren 1 bulan Ramadan. Emang guru sayang sama murid. Nanti dia akan turun lagi tuh ke murid-muridnya, supaya kita menjadi orang yang bisa mencontohkan. Nah, makanya kata Imam Nawawi, harusnya dia berlaku lembut kepada orang yang belajar sama dia. Biman yaqra'u alaihi, dia baca, wa yurahiba bihi, dan dia menyambut kepada man yaqra'u alaihi. Jadi kalau sama murid itu dia hangat dalam pengertian begitu, wah apa kabar bang, bagaimana kabarnya. Jadi selalu dia gembira ketika kedatangan muridnya. Kalau jadi guru, bahkan kadang-kadang karena sudah lama kita lupa, supaya menggembirakannya langsung kita tanya, maafin ya namanya Abu lupa nih gitu. Hati ntar dia malah senang kalau gitu, daripada dia ngerasain bahwa dia udah gak dikenal. Nah, dia harus menyambut, artinya dia harus mempunyai sikap yang kalau dalam bahasa Arabnya itu namanya istiqbalan haron, menyambut dengan hangat. Istiqbalan haron wa yurahiba bihi, menyambut selamat datang, wa yuhsina alaihi, dan berbuat baik kepadanya. Mudah-mudahan pada waktunya kalian semua akan menjadi orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, ya, punya pesantren semuanya, mau lihat dunia akhirat, biar kita kagak jauh dari Al-Quran. Kalau hanya itu Bang Musa, ya, betapa beratnya jaga Al-Quran begitu tidak ada di dalam komunitas pesantren, berat. Kadang-kadang tuh sedih, nangis, kadang-kadang kalau dibikin nangis, karena memang setan berusaha untuk menggagalkan kebaikan-kebaikan. Nah, kemarin coba di dalam Al-Quran itu ada, wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyati. Ah, saya mau baca. Hah? Baca? Bang Munib mana Bang Munib? Hah? Munib. Kawan. Coba Kak Marama, kasih mikir ke sana lah, perempuan lebih cepat responnya, fast respon. Kalau Kak Marama langsung ini deh, kasih mic itu, coba kliponnya. Nah, sampaikan lagi miknya. Ayo Kak. Oke, Kak. Biji berapa tuh Kak? 17. Surah Al-Isra ya. Is 17. Al-Isra bukan? Al-Hajj, sorry. Kak, yang enak. Apalagi selain jihar Kak, kamar hama. Apa? Pembari. Hah? Shika. Nadanya shika. Kamar hama. Kayak gimana contohnya Bang shika? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oh, kena kan dah Marhamah? Oke, cukup contohnya. Cukup Bang Marhamah. Marhamah. Shika.
Kalau di Betawi itu Kak, kalau mengarak nganten syaratnya harus nada syikah. Boleh masuk pengantin tapi kudu baca dengan nada syikah. Syarat dicinta itu di tanah Betawi. Mungkin dipanggil shike. Nadanya shike. Kalau masih lama Nabi belajar aja dulu. Ramadan itu pengen minta diarak aja. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bang baca begitu hidup kayaknya punya harapan berwarna. Kalau lupa dia mau baca nggak jelas harapannya, nggak berwarna. Kalau dia berwarna tuh kayaknya kebahagiaan ada di depan gitu. Jadi bersemangat. Ini kalau dengar suaranya Bang Fadil lagi baca dengan gitu, bawaannya mau gantung diri aja kita. Harus semangat dong, harus semangat. Coba Kak, lanjut Kak. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. Dua juz lagi Kak. Terjemahnya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu. Allah terlibat, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu. Fayansakhullahu ma yulqi syaitan. Kemudian Allah menghilangkan akan sesuatu yang dilemparkan oleh syaitan kepada hati Nabi dan Rasulnya. Terus, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nah ini menjadi ujian. Kita lihat dua ayat lanjutannya. Silakan Karasi. Ini Karasi kita kan lebih bersemangat lagi kalau Karasi baca Al-Quran. Kayak di depan mau dapat hadiah apa gitu kalau Karasi baca. Karasi ayat lanjutannya Kak. Gak bisa. Karasinya suruh maju. Ya, mau dia, wow, proses enak gitu. Kayak orang mau dapat dinar, atau gitu. Kalau ini kan kekayaan aku. Kak, Karasi, gaspol Kak. Malam Jumat nih biar Allah kasih berkah kita semuanya. Allah angkat derajat kita dan semua anak keturunan kita dunia akhirat. Pemirsa yang ikut di room Istana Buaran, semoga Allah mudahkan semua urusan. Allah berikan keberkahannya. Dua ayat Al-Quran yang akan dibaca oleh Karasi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد.
وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. Ya Rabbi ihdinas siratal mustaqim. Lanjut terjemahnya Kak. Dia lihat bahwa setan itu dia berusaha terus membuat orang-orang tersesat. Makanya mudah-mudahan kita berharap Allah selamatkan kita. Terjemahnya Kak. Dia Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit Dalam hatinya ada penyakit dan orang yang berhati keras. dan orang yang berhati keras. Dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu. Lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Nah, surat Al-Hajj ayat berapa Kak? 53. Hah? 53 B. 53. Ya, 53 ya. Dari 52 B. 52, 53. 52, 53. Nah, dicatat di kitab itu. Nanti Al-Hajj ditulis. Al-Hajj 52. Lumayan buat bahan ceramah tuh. Ya, pengusaha. Di dalam surat Al-Hajj ngomong ajar lah. Pokoknya kalau hatinya berpenyakit jadi sasaran setan. Bihasabi haliha, dengan sesuai keadaan, bihasabi halihima, dengan sesuai keadaan keduanya, di keadaan guru dan murid. Faqad rawaina, maka sungguh telah meriwayatkan kami, siapa kami, an Abi Harun, dari Abi Harun al-Abdi. Al-Abdi qala, berkata ia, kunna na'ti Aba Sa'idin al-Khudri. Adalah kami mendatangi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi. Fayaqulu, maka berkata Sa'id al-Khudri, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kepada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa lakum taba'un, sesungguhnya manusia bagi kalian tabaun, mengikuti. Jadi udah udah disampaikan oleh Nabi, entar bakalan banyak orang yang mengikuti engkau, kepada para sahabat. Wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid dini, dan sesungguhnya orang-orang ya'tunakum akan mendatangi kalian min aqtaril ardi, dari aqtaril ardi, pelosok-pelosok bumi. Atau aqtar itu daerah-daerah, jadi pelosok-pelosok bumi. Yatafaqqahuna fid din, mereka akan belajar pada urusan agama. Itu disebut sama, misalnya ketika di sini Abi ngomong, nanti pada waktunya kalau kalian istiqomah Al-Quran, bakalan Allah kirim banyak orang belajar Al-Quran kepada kalian semua, kalau istiqomah dengan Al-Quran. Imam Musa nulis buku tetap, bikin yang sastra tetap bagus tuh.
Pokoknya udah jangan jauh dari Al-Quran tuh. Ya. Mana tadi? Fa'idha ataukum, maka apabila mereka mendatangi kalian, fastausu bihim khairan, maka berwasiatlah kepada mereka dengan baik. Jadi memang disuruh Nabi untuk memperlakukan murid dengan baik. Bagaimana kalau dalam keadaan belajar? Nah, itu lain. Kalau memang niatnya kan beda-beda nih dengan tadi bihasabi halihima. Ada orang yang pendekatannya harus diginiin, harus diginiin. Nah, itu guru lebih tahu. Kalau guru tuh pasti lebih tahu, dia tahu karakter. Ya, orang kayak begini mah jangan diomelin, orang kayak begini mah kudu diomelin. Nah, orang kayak begini guru itu guru dikasih naluri untuk itu. Rawahu Tirmidzi, telah meriwayatkan Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhuma. Rawaina, dan telah meriwayatkan kami Imam Nawawi nahwahu akan serupa dengan hadis itu fi Musnad Darimi, pada Musnad Imam Ad-Darimi, an Abi Darda, dari Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Abi Darda yang amalannya Abi Darda itu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu enggak pernah ditinggal, mau makan mau minum Abu Darda enggak pernah ninggalin bacaan itu. Sehingga beliau punya budak yang jahat kemudian meracuni makanannya, tapi bingung akhirnya udah 40 hari ini orang kagak mati-mati Abu Darda, sampai dia bilang, engkau jenis manusia apa bangsa jin? Emangnya kenapa? Aku memberi makanmu dengan racun yang begitu keras tapi nggak membahayakan. Kata Abu Darda, karena aku membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang itu berarti minta perlindungan kepada Allah. Nah, ingetin bang, makan minum pagi zaman sekarang, nanti di mana aja baca Bismillahirrahmanirrahim. Makanya itu amalan pagi, amalan sore, maghrib, nah itu baca, insya Allah dijagain dari segala kejahatan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Masih syai'un bil ardi wa fis samai was samiul alim. A'udzu bi kalimati, dari situ ya, bi kalimati la ta'ama. Karena itu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad setiap malam anak-anaknya dikumpulin, ditalkinin baca itu. Nah, itu jadi orang besar semua insya Allah, karena Allah ridho sama dia. Allah ridho. Lanjut, faslun fi nushil muallimi li talibil qur'ani wa ikramihi. Saya mau baca. Ini masih di perempuan ya. Kagis tak baca kagis. Itu ada siapa namanya? Samping kagis tak? Ya, ntar setelah kagis tak dari. Kagis tak. Bismillah. Mikrofon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi nashil muallimi li talibil qur'ani wa ikramihi. وينبغي أن يبذل لهم النصيحة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. ومن النصيحة لله تعالى ولكتابه إكرام قارئه وطالبه وإرشاده إلى مصلحته والرفق به ومساعدته على طلبه بما أمكنه وتألف قلب الطالب وأن يكون سمحا بتعليمه في رفق متلطفا به ومحرضا له على التعلم. وينبغي له أن يذكره فضيلة ذلك
ليكون سببا في نشاطه وزيادة في رغبته ويزهده في الدنيا ويصرفه عن الركون إليها والاغترار بها ويذكره أن الاشتغال بالقرآن وسائر العلوم الشرعية هو طريقة الحازمين وعباد الله العارفين وأن ذلك رتبة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. Napasnya pendek banget. Nah, sampai situ dulu faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bermula ini itu fasal. Fi nushil muallimi li talibil Qur'an wa ikramihi. Pada nasihat guru li talibil Qur'ani bagi yang menuntut belajar Al-Qur'an. Wa ikramihi dan memuliakan li talibil Qur'an. Jadi ini nasihat guru kepada yang belajar Al-Qur'an. Wayam bagi dan seyogianya apa ayyabdzula lahum an nasihata bahwa ayyabdzula lahum an nasihata sering memberikan kepada mereka siapa guru an nasihata nasihat. Badrul Judi itu artinya mengerahkan kemampuan, jadi kudu nasihatin terus. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi. Ini diantara alasan kenapa Abe kemudian bikin pengajian at-tibyan fi adabi hamalatil Quran. Karena isinya adalah tentang nasihat. Sesuatu yang sangat kita butuhkan, akan memompa motivasi kita, semangat kita untuk tetap bersama Al-Quran. Karena kalau nggak digituin, kalau udah lemah, wah bahaya. Banyak banget orang yang lari dari Al-Quran. Tadi yang undang Abi itu, yang datang bertamu ke Abi cerita, beliau punya banyak teman-teman yang dulu hafal Al-Quran. Kemudian kata beliau, begitu sibuk dengan rumah tangganya, kerjaannya, Al-Qur'annya ketinggalan, nggak kejaga. Emang berat. Makanya kita harus diyakinkan, ente kalau bersama Al-Quran, dunia cinta karena Allah cinta kepada kalian. Yang punya dunia cinta kepada kalian, dunianya udah pasti cinta. Harus diyakini berkali-kali, karena setan akan berusaha menghilangkan keyakinan itu. Jadi kita berpacu dengan tipu daya setan. Tadi kan ayatnya dibaca surat Al-Hajj. Wali a'immatil muslimina, dan untuk pemimpin orang Islam, wa ammatihim, dan orang umum, orang awam dari orang-orang Islam. Rawahu Muslim. Wa minan nasihati lillahi ta'ala wal kitabi, dan itu sebagian dari nasihat kepada Allah Ta'ala dan kitabnya, ikramu qari'ihi wa talibihi, bermula memuliakan orang yang baca Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Makanya orang tua kalian tuh membiayai kalian untuk menghafal Al-Quran, berkahnya beda. Berkah banyak betul. Ada yang mendapati wali santri yang bilang diberikan kebanyakan kemudahan. Termasuk kemarin bapaknya Bang Noval datang. Ya Allah, kalau ingat dulu Abi lagi ngecor itu sekolahan madrasah lewat, Abi lagi di atas pasir itu split itu, dia mampir, dia mau mondokin tapi nggak punya duit. Saya mau jual motor ntar juga nggak pakai jual motor, ketemu duitnya, dan itu dibuat ingetan sama beliau tuh. Sampai kemarin cerita sampai sedih beliau, nggak kebayang sampai kemudian anaknya keluar negeri ke Yaman. Sekarang lagi menunaikan ibadah haji, Bang Noval. Kemarin video call sama Abe, dia lagi menunaikan ibadah haji. Padahal waktu berangkat ke Yamannya juga duitnya nggak ada.
Tapi belum cerita itu ada orang yang susah dicari, nggak mau bayar, udah bertahun-tahun, giliran Bang Noval mau berangkat, tiba-tiba tuh orang datang, kemudian bayar nyicil buat ongkos Bang Noval ke sana. Nggak masuk akal. Tapi memang nggak perlu akal engkau untuk menjadikan Allah memberikan bantuan, nggak perlu. Sampai kemarin cerita kayak apa tahu Bang Noval itu ada di sana. Itu bagian kecil, ada banyak wali santri cerita KB pasti. Karena di sini itu ketemu jawabannya. Ikramu qari'i wa talibihi. Wa irsyadu ila maslahatihi. Ini sebagian dari nasihat. Yang arti definisi nasihat ad-dinu an-nasiha lillahi wa li kitabihi, dan memberikan petunjuk kepada murid ila maslahati, kepada kebaikannya. Jadi perlu diingat, dua orang yang tidak akan pernah menginginkan kalian susah, yaitu kedua orang tua dan guru kalian. Nah, ada ceritanya. Abe sering banget ngomong, kenapa Abe kadang-kadang kalau lagi nggak disiplin terus ngomel, ingetin, karena Abe nggak mau kalian nanti diomelin orang lain. Mendingan dibentuk sekarang, karena menginginkan kebaikan. Warifqu bihi, dan berlaku lembut kepada murid. Wa musa'adatuhu, dan menolong murid ala tolabihi bima amkana, atas bitolabi, belajarnya dia bima amkana, dengan sesuai kemungkinannya, artinya sesuai yang dibutuhkan. Wa ta'allufu qalbi talib, dan kalau ta'alluf itu merekatkan hati murid. Jadi kalau bahasa kerennya, kadang waktu ada personal touching, jadi sentuhan secara batin. Kalau Abe suka tuh, yang Abe praktekin adalah Abe ajak ngobrol berdua, kadang Abe ajak jalan di mobil, Abe ngobrol. Nah itu ta'allufu qalbi talib. Sering itu kita panggil, kita ajak ngobrol, kayak Bang Fairuz kemarin, Abe ngobrol lama ya Bang Fairuz ya. Itu namanya ta'allufu qalbi talib. Kita tahu nih, dan itu rasanya girang, karena Abe digituin sama guru Abe. Jadi apa yang diajarkan oleh guru kita, kita kemudian juga sampaikan ke murid kita. Abe dirangkul sama Kiai Qasim, dibisikin, dipesen gitu. Dibisikin pelan, sampai beliau ngomong begini, ente udah saudara aneh. Abe nggak boleh manggil beliau Kiai. Abe disuruh manggilnya Mas, laksana adik manggil kepada kakak. Sampai kayak begitu, itu gila. Karena yang melakukan itu adalah guru kita. Nah itulah ta'allufu qalbi talib. Wa ayyakuna samhan bi ta'limihi fir rifqi, dan bahwa ada siapa guru itu samhan bi ta'limihi, dia ramah dalam mengajarnya, fi rifqin, pada kelembutan. Jadi banyak memaafkan. Jadi kalau murid misalkan dia lagi setoran kemudian belum jadi gitu, kelihatan udah berusaha tapi belum jadi, udah berusaha ya tapi belum jadi, udah nggak apa-apa, sedapatnya aja, ngulang aja dulu, ngulang. Nah, itu termasuk samhan bi ta'limi fi rifqin. Makanya kan Bang Fahri bilang betul, mau nambah Bang, ulang aja deh, ayo ngulang. Karena memang harus begitu, cuman diingetin harus ada tetap gini target. Karena normalnya orang belajar, dia pengen cepet-cepet selesai. Jadi pada saat dia nggak selesai, dia belum jadi, kalau memang udah berusaha, berarti mau di luar batas kemampuannya saat itu. Lain hal kalau emang tidur terus, nah kalau tidur terus beda tuh. Berarti emang nggak tahu, dia perlu diingetin. Wa mutalaffifan bihi, dan berlaku lembut juga, talattuf, lembut kepada murid. Wa muharridan lahu ala ta'allumi. Nah ini dia, dan mendorong, memotivasi lahu kepada murid ala ta'allumi, atas belajar. Jadi perlu dimotivasi. Bang, ingetin kalau kita susah,
lagi belajar itu masih lebih ringan dibanding nanti susah pada saat kita sudah terjun di masyarakat. Kalau sekarang susahnya susah belajar, tapi nanti kalau sudah di masyarakat, sudah berkeluarga, punya tanggungan, tuh lihat mereka yang kerjaannya, maaf ya gitu, tengah malam itu harus ngumpulin sampah, harus maaf gitu ya, saking keterdesakannya itu sampai nge-grab tengah malam, kan nggak enak, pengennya waktu istirahat. Cuma dulu kebanyakan istirahatnya kali waktu mudanya, jadi waktu tuanya ada sedikit istirahatnya. Pada saat masih mudanya tidur mulu, ntar giliran tuanya jadi nggak bisa tidur. Harusnya orang lagi santai, dia harus di jalanan. Nah makanya lagi belajar, lagi prihatin, emang waktunya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, ya itu dia, bersenang-senang kemudian. Kalau Abe itu ingat banget sebelum Abe keluar dari pondok itu, yang Abe sering sampaikan sampai sekarang Abe dipesan dengan syair, biarkan ku gapai kemuliaan yang orang lain tak mampu menggapainya. Karena susah itu hanya terjadi bagi mereka yang sudah merasa susah. Tapi kemudahan itu akan terjadi kalau dia menganggapnya mudah. Bagaimana mungkin kau ingin mendapatkan manisnya madu tanpa kau merasakan sengatan lebah? Keren deh. Jadi harus ada ikhtiar, harus ada pengorbanan. Dari ini anal mala yunadu minal ula. Fasa'mul ula lisa'bi wasahlu lisahli. Turidina idrokal ma'ani rakhisatan wala buddha duna syuhdi min ibn nahli. Wah, dari tahun 93 tuh Abi, nggak pernah lupa, karena itu selalu menjadi memotivasi Abi. Emang berat, ada orang yang kemudian mempengaruhi kita, ente nggak sampai, ingat lagi dengan motivasi itu. Muharriban lahu ala ta'allum. Dikasih dorongan, motivasi buat muridnya, jangan nyerah, belajar terus. Orang lain bisa, masa ente nggak bisa? Nah itu kenapa suka ngomong gitu, motivasi. Ya menghadap, sama-sama makan nasi, Tuhannya sama. Kalau orang lain bisa, kita bisa. Ya Bung Soki harus gas, bakbuk. Dan usaha itu akan diapresiasi oleh Allah. Nggak mungkin lah nggak dibayar, karena Allah innallaha la yudimu ajral mu'minin. Wa yambagi, dan seyogianya lahu bagi seorang guru ayyudzakkirahu fadilata dzalika, bahwa mengingatkan siapa guru kepada murid fadilata dzalika, akan keutamaan daripada belajar. Jadi ingetin, nah itu yang tadi saya sampaikan. Jangan bang, jangan sia-siain waktu, ntar nyesel belakangan. Bang Habibie juga taubat kan. Semangat ya Bang Habibie. Bang Habibie itu luar biasa, ibunya sampai bingung. Waktu beliau lagi riatul puasa ya Bang, harus operasi seluka, sampai bingung, sampai WAB. Ini Bang Habibie nggak mau buka puasa, mau batalin. Habibie bilang, tanya sama dokternya, bahaya apa enggak? Nggak apa-apa sih, udah nggak apa-apa. Ya Bang Habibie, harus Bang, banyak riatul. Makanya siapa si Hekal ya, riatunya bisa sahar baca itu, udah riatu. Liyakuna sababan fi nasyatihi wa ziyadatan fi raghbatihi, supaya ada apa itu peringatan, sababan menjadi sebab fi nasyatihi pada semangatnya murid, wa ziyadatan dan tambahan fi raghbati pada kesenangannya murid.
Jadi tambah senang, deres jadi tambah semangat. Ya kayak Bang Fanan habis ngaji langsung deres. Langsung deres. Dan habis semangat, iya bener, ada yang ngingetin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan, karena peringatan itu akan bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Wa yuzahidahu fid dunya. Dan seorang guru harus mengingatkan muridnya supaya zuhud. Mengingatkan zuhud siapa guru kepada murid fid dunya, pada urusan dunia. Itu tadi Abe bilang, jangan gila dunia. Biarkan dunia yang akan tergila-gila kepadamu. Wah, itu. Jangan ngejar dunia. Ente udah capek sama Al-Quran, nggak perlu lagi ngejar dunia. Dunia yang akan ngejar ente. Malaikat aja turun pengen dengerin bacaan Al-Quran. Ya, Bung Fadil, jiharkah? Ngetin Fadil jiharkah? Ya, lu jiharkah 2 kaca, 3 kaca, balik lagi kan? Keluarin suaranya, ekspresikan gitu. Makanya saya bilang, kalau perlu kita kondisikan, bayangin kakaknya udah meninggal, gitu. Biarlah dia kemudian bangkit. Itu kayak kalau kamar hamba baca tuh, masuk ya, ke Rasti, kelihatan biar suara enak. Kalau bacanya nggak dari hati, beda, cuman sampai di telinga doang. Sesuatu yang keluar dari hati pasti akan menyasar ke hati. Wa yasrifahu 'anir rukuni ilaiha. Dan memalingkan siapa guru akan murid anir rukuni, dari condong ilaiha kepada dunia, wal ittirari biha, dan tipu daya dengan dunia. Memalingkan, jangan sampai muridnya kena tipu daya dunia. Nanti tuh makanya ada murabbi ruhi wa yuzakkirahu, dan mengingatkan siapa guru akan murid annal ishtighala bil Qur'an, bahwasanya menyibukkan diri dengan Al-Qur'an, wasairil ulumi syar'iyyati, dan semua ilmu-ilmu syariat. Jadi bukan Al-Qur'an doang, ngaji kitab, terus wirid, semuanya sibuk dengan itu. Ingetin kepada murid, bilangin kepada mereka, kalau ente sibuk dengan Al-Quran dan sibuk dengan belajar ilmu-ilmu yang disyariatkan, bahwa huwa tariqatul hazimina wa ibadillahil arifina, bahwa sibuk dengan Al-Quran itu adalah jalannya, tariqahnya al-hazimina, orang-orang yang teguh hatinya, wa ibadillahil arifina, dan jalannya hamba-hamba Allah yang arif, yang udah kenal Allah. Ketemu di sini. Makanya Mbah Yofin Masud bukan yang ngelarang ikut torikoh, tapi kita udah punya torikohnya nih. Dia ternyata jawabannya bahwa istighol bil Quran, sibuk dengan Al-Quran, itu torikoh kita. Karena ada tuh toriko samania, toriko itu kan orang-orang yang pada luar biasa. Tapi kalau kata Mbak Yofit, torikonya kita adalah sibuk bersama Al-Quran. Itu torikonya. Makanya Abe ditawarin toriko, bahkan Abe dulu sempat juga beberapa kali datang ke guru toriko. Tapi akhirnya ya, karena ingat pesan Mbak Yofit, ada Al-Quran aja. Torikonya itu Al-Quran. Ini lihat nih. Wa tariqatul hazimina, kalau sibuk dengan Al-Quran itu adalah tariqahnya orang-orang yang hatinya teguh, wa ibadillahil arifina, dan hamba-hamba Allah yang dia udah kenal dengan Allah. Wa anna dzalika rutbatul anbiya, beritahukan kepada muridmu anna dzalika, bahwasanya sibuk bersama Al-Quran itu rutbatul anbiya, levelnya para nabi, bukan sembarangan. Jadi para nabi itu adalah levelnya, mereka sibuk dengan Al-Quran, dengan wahyu. Kemarin kita udah ngaji pertemuan sebelumnya bahwa levelnya kita bersama para malaikat. Nah, coba lihat, masa ente mau mau jadi artis panggung. Coba, ini lagu sulit nih.
tapi saya akan usahakan. Gaya bener, gua bakat nih sebenarnya. Mudah-mudahan jinak lagi lah, mudah-mudahan jinak lagi. Udah bangun sama Al-Quran ya bang, suaranya enak. Kalau kita punya suara enak, nyanyi lagu rock, yang datang setan bang. Tapi punya suara enak, baca Al-Quran, malaikat turun semuanya. Nah itu bedanya. Ya, buat baca Al-Quran. Begitu dulu, makanya dinamain Abu Musa al-Asy'ari ya. Karena punya suara yang mudah-mudahan akan membawa keberkahan. Dikasih serulingnya Nabi Daud. Salawatullahi wassalamu alaihim ajma'in. Ya bang, kalau nyanyi itu cuma masalah hobi doang, kesenangan saat. Habis itu mau puyeng lagi. Ya. Apalagi nyanyi lagu yang patah hati. Abi punya temen dibuat bercandaan, dengerin Al-Quran kagak nangis, giliran dengerin lagu Bang Haji Roma nangis. Bang Haji Roma Irama. Bercandaan tapi wayang bagi. Sampai situ dulu ya, karena nih jam 10:30 Bang Hilmi lagi wisuda S1-nya di Ahqaf. Abi pengen nonton di YouTube. Ada haru, ada sedih karena dari kecil Abe ngedidik Bang Hilmi itu ada keras, tegas. Dari kelas 3 SD udah keliling kemana-mana dan Abe emang kelembutan, tapi kalau buat ngedidik itu keras. Sampai ditaruh di mana aja orang siap. Tapi kalau nengokin Bang Hilmi mondok tuh datang nganterin, selesai administrasi langsung pulang. Karena dulu Abi digituin juga sama Abi Haji Mataji. Nah begitu, mental kuat. Tapi ntar di perjalanan mobil tuh nangis. Dan sekarang alhamdulillah selesai. Jadi Abi tadi itu duduk Abi haru gitu. Ya anak emang mentalnya kuat. Mudah-mudahan Allah kasih berkah berlimpah. Mandiri betul tuh orang. Abi asal ngelihat beliau tuh sedih aja bawaannya karena ngelihat pendidikan Abi yang rada ketat sama beliau. Kalau ke Bang Haji udah ada kendoran tuh, ya memang masing-masing sesuai dengan karakternya ya. Abi minta dibacain Fatihah, mudah-mudahan Bang Hilmi dan semua keturunannya diberikan penjagaan oleh Allah, diberikan keberkahan, diberikan kemuliaan, kebahagiaan dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Ini beliau angkatan ke-25 Ahqaf. Ahqaf itu susah lulusnya dan banyak. Sampai Habib Ahmad putra pertamanya kan seangkatan ngomong. Itu kalau ketemu Habib ngomong, kesian nih anak-anak kita ya, belajarnya berat banget gitu. Karena menghafalan semua, kita harus dihafal. Dan banyak teman-teman Bang Hilmi yang gugur, yang nggak lulus. Makanya pada saat Habib bilang, udah Bang Haji nanti di Ahqaf juga, kata Bang Hilmi, jangan be kesian. Bisa rontok rambutnya, saya rontok ya. Karena memang rada berat. Tapi sesungguhnya ya kita mampu, cuman kadang-kadang di tengah himpitan itu banyak orang yang kemudian nggak sanggup. Padahal secara ilmu mas semuanya kita bisa. Al-Quran itu paling berat, karena Al-Quran itu sampai kita nanti simaan di hadapan Allah. Jadi dia tanggung jawabnya. Jadi mudah-mudahan kalian punya semangat jadi orang besar, karena itu ikhtiar. Masing-masing perjalanan hidup beda-beda. Tapi intinya kita minta tolong Allah supaya Allah angkat derajat kita semuanya dunia akhirat ya. Jangan lihat orang tua kita siapa, lihat siapa Tuhan kita. Itu akan bikin hati kita jadi kuat, jadi optimis. Ya Bang Musa, kuat, optimis. Ya Bang Mari, Ibu Elsa Angela, Ibu Elsa Angela mendoain. Makanya bapaknya juga ngedoain. Kita ini perlu semangat.
Banyak orang-orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan seperti Bang Fahri, kayak Bang Fairuz. Gak punya emak, gak punya bapak, tapi masih tough. Tahu tough, tegar, kuat. Ya Bang. Tahu, ada ngobrol sama Abi, udah harus kuat. Justru punya semangat. Orang-orang besar, mereka akan ditempa dengan perjalanan yang akan membuat mereka semakin bijak. Jangan kecil hati, karena ada senjata paling mahal, dan ini mukjizat terbesar dari Nabi, Al-Quran. Maka itu jangan pernah jauh dari Al-Quran. Bang Nusi, jangan pernah jauh, kuliah, tapi Al-Quran prioritas. Nggak ada kalian disia-siakan kalau bersama Al-Quran. Itu Bang Musa udah berpengalaman mana aja, tetap aja. Alhamdulillah, karena memang kita selalu ngedoain, semua santri kita doain supaya Allah berikan kemuliaan dunia akhirat. Jadi berkreasi apa aja Bang Musa, dengan catatan jangan pernah berpaling dari Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Silakan Kak Rasi baca itu. Kalau dengar suara Kak Rasi itu, kalau orang kerja kayak di tanggal 1 baru dapat gajian gitu. Kalau dengar suara Bang Fadil kayak tanggal 25 udah habis banyak catatan lagi di warteg baru Kak Rasi.